Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, selamat menikmati hadirat-Nya. Mari kita fokus menikmati hadirnya di tempat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita bolehkan ibadah kami.
Tuhan untuk kami memanggil-Mu Bapa ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk cinta-Mu, kasih setia-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu yang selalu besar dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Karena semua anugerah-Mu ya Tuhan. Karena pemeliharaan Engkau dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sore hari ini kami rindu Tuhan untuk kami datang bersekutu, memuji besarkan nama Tuhan, untuk kami dapat meninggikan nama-Mu Tuhan, terlebih untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati hati-hati kami, pikiran kami Tuhan, agar hati kami, pikiran kami hanya tertuju padamu saja ya Bapa, sehingga kami Tuhan boleh memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan, boleh memperoleh kekuatan daripada Tuhan, dan kami Tuhan boleh Tuhan lebih lagi Tuhan setia mengenal akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan yang pimpin jalani ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan apabila ada kuasa-kuasa yang bukan daripadamu Tuhan, kami tolak, kami tengking hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh Allah boleh hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu boleh ada di dalam setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Betapa kita begitu bersuka cita ya. Kita orang-orang yang terpilih bisa memanggil Dia Bapa. Siapa kita? Kita patut terus bersyukur setiap saat, apapun yang kita hadapi. Karena Bapa pasti mengasihi anaknya. Mari kita naikkan pujian. Selanjutnya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika
pasti menerima segala persembahan pujian dari hati kita yang tulus. Kita siapkan hati kita. Sebentar kita mau mendengar firman-Nya. Haleluya Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Firman-Mu kekal, Firman-Mu menguatkanku. Haleluya, haleluya, Kau ada di sini memuaskan kami. Terima kasih Tuhan, kami umat pilihan-Mu menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur. Yesus, oh Roh Kudus, haleluya. Kau luar biasa, Kau sangat baik, Kau sangat mulia. Terima kasih Tuhan untuk pilihan-Mu. Kami memanggil-Mu Bapa. Yesus, Yesus, kami perlu firman-Mu. Syukur Yesus, syukur Yesus, syukur Tuhan, syukur Roh Kudus. Kami sangat bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa. Yesus, Yesus, oh Roh Kudus, haleluya. Haleluya. Silakan pujian. Haleluya Yesus. Firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu Tuhan. Amin Yesus. Tiada berubah. Amin. Kita bersehati mengatakan amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Terima kasih, amin, amin. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Terima kasih Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ibu Suci masuk dalam doa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Yesus. Haleluya Yesus.
Menjelang malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hambanya yang memberikan waktu untuk sore ini menjelang malam untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Sama-sama kita membuka Kisah Rasul pasal 12 ayat 5. Kisah Rasul 12 ayat 5. Kisah Rasul pasal 12 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Sekali lagi. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tema sore hari ini menjelang malam, saya beri judul Kuasa Doa Orang Percaya. Sekali lagi, kuasa doa orang percaya. Saudara, ada kisah yang sangat mengerikan saat atau pada saat masa pelayanan Rasul Petrus, Rasul Yakobus, dan rasul-rasul lainnya. Pada waktu itu, Raja Herodes adalah pemimpin tertinggi di negara itu atau di daerah itu, dan sangat-sangat keras. Faktor iri, faktor amarah, faktor cemburu, faktor ketidaksukaan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus membuat dia bertindak semena-mena sesuai dengan kedudukannya sebagai pejabat tertinggi pada waktu itu. Bayangkan, Herodes sangat keras, sadis memperlakukan orang-orang percaya saat itu. Bahkan ia tega membunuh Yakobus, salah satu rasul yang begitu taat, yang begitu setia dalam pelayanan dan panggilannya. Saudara, dia berhasil membunuh Yakobus. Lalu dia memenjarakan Petrus. Dan ketika Petrus dipenjarakan atau dipenjara, dia memerintahkan untuk double pengawalan. Artinya pengawalan itu berlapis. Sehingga membuat raja atau Herodes yakin bahwa dengan penjagaan super ketat, Petrus tidak mungkin bisa melarikan diri atau lepas dari penjara saat itu. Nah, kondisi inilah atau kondisi itulah yang membuat, yang mendorong ya, para anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya. Dan kondisi inilah yang menggerakkan hati jemaat untuk bersatu, berdoa dengan tekun. Saudara, mungkin satu berdoa di rumah, satu berdoa di tempat pelayanan, satu di tempat kerja itu baik. Tapi dengan kondisi seperti itu, membuat umat bersatu. Di dalam kesatuan berkumpulnya umat pada waktu itu, atau berkumpulnya orang-orang percaya pada waktu itu, di sana ada kesehatian.
Jadi dalam pelayanan, dalam doa, dalam pengiringan, apapun dibutuhkan kesatuan hati. Sebab firman Allah berkata 2-3 orang berhimpun karena Tuhan. Dengan kesatuan hati, maka kita akan merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah setiap perhimpunan dalam bentuk apapun. Saudara, apa sih doa? Pasti Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sudah tahu apa itu doa. Ada yang bilang, iya berdoa itu pada saat saya ngomong sama Tuhan, betul. Saat kita menceritakan curhat dan lain-lain sebagainya itu betul. Apa sih doa itu? Semua kita pasti tahu. Doa ini adalah cara atau salah satu cara kita berbicara dengan Tuhan. Doa adalah cara bagi orang percaya mencurahkan isi hati, menyatakan keinginan-keinginan kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi doa adalah cara bagi orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bicara tentang konsep doa Kristen. Sebab ada orang-orang yang tidak seiman dengan kita itu juga mereka berdoa. Tapi kita mau bicara tentang doa yang kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengkomunikasikan emosi dan keinginan kita kepada Tuhan untuk bersekutu. Nah, doa adalah sarana di mana kita akan memperoleh kekuatan. Ya. Karena kita menyadari sifat diri kita sebagai manusia yang lemah, tanpa daya. Jadi kekuatan kita ya firman Tuhan bilang, firman Tuhan mengatakan di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi doa ini adalah sarana yang menyadarkan kita sebagai manusia ya, bahwa kita ini butuh kekuatan dari Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, Bapak Ibu bisa baca nanti di Matius 6, saya tidak akan bacakan ayatnya. Ayat 5 sampai 15. Nah, dalam kisah ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita akan lihat beberapa hal penting yang terjadi saat orang percaya berdoa. Kalau temanya tadi kuasa doa orang percaya. Jadi maksud saya kita tidak bisa menyepelekan tentang atau meremehkan tentang doa. Sebab di dalam doa ada kuasa yang menggerakkan hati Allah. Sehingga surga turun campur tangan untuk setiap permohonan-permohonan yang kita naikkan. Mari kita lihat di dalam kisah ini ada beberapa hal penting yang terjadi saat orang percaya berdoa. Yang pertama, kekerasan dapat diredamkan. Kisah 12 ayat 1 dan 2. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Bertolak dari ayat ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita lihat kekerasan dapat diredam. Ayat 1 dan 2 adalah kekerasan, kejahatan yang dilakukan oleh Raja Herodes dan pasti dengan kroni-kroninya atau para prajuritnya. Nah, lalu kita lihat jemaat sadar
Jadi setelah terjadi peristiwa pembunuhan Yakobus, pemenjaraan Petrus, jemaat sadar. Kekerasan tidak dapat dikalahkan dengan kekerasan. Karena tidak akan menyelesaikan masalah. Bayangkan saudara, kalau pada waktu itu umat mereka unjuk rasa, unjuk gigi, unjuk kekuatan. Tidak akan pernah terjadi apa-apa sebab mereka sudah pakai dan mengandalkan kekuatan dirinya. Jadi yang pertama, ternyata kekerasan dapat diredam. Ya, jemaat sadar kekerasan tidak dapat dikalahkan dengan kekerasan. Karena apa? Tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kekerasan dapat diredam dengan doa. Maka semakin diperlakukan dengan keras, semakin jemaat tekun berdoa. Bapak Ibu, kita kalau ada masalah, ya, seringkali kita kecewa dengan masalah. Kecewa dengan keadaan, kecewa dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin juga kecewa dengan para pelayan. Bapak Ibu, kita tidak akan memperoleh kekuatan. Kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan yang besar dan tidak terbatas. Tapi pengalaman para jemaat Tuhan, pada waktu itu mereka sadar kekerasan dapat diredam dengan doa. Maka semakin mereka diperlakukan dengan keras, semakin mereka bersatu hati, berkumpul di sebuah rumah, yaitu milik seorang wanita yang bernama Maria. Lalu mereka berdoa, mereka menjerit, mereka memohon belas kasihan Tuhan. Kenapa mereka berdoa? Karena mereka tahu di balik doa ada kuasa yang mampu membebaskan, memberi kemenangan dan menolong. Yang kedua, kesombongan dapat dipatahkan. Kisah 12 ayat 3. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Saudara, sekali lagi ketika Herodes melihat bahwa dengan terbunuhnya Yakobus, ini membuat orang Yahudi bahagia. Membuat orang Yahudi senang. Membuat orang Yahudi puas. Dan mereka merasa mereka menang. Dan itulah target-target yang sudah mereka tetapkan bahwa pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, agama orang percaya harus dibinasakan. Setelah kita baca, kita lihat Herodes ini angkuh. Dia merasa senang berhasil membunuh Yakobus. Sampai-sampai karena dia melihat bahwa orang Yahudi begitu puas dengan tindakannya. Dia bermaksud membunuh Petrus dengan mengawalinya memenjarakan Petrus. Sehingga tidak bisa lari kemana-mana. Ia merasa kedudukan yang tinggi sebagai raja itu akan berhasil menumpas umat Tuhan. Kalau di dalam Yakobus 4 ayat 6, nanti Bapak Ibu bisa baca saudara-saudara, Allah itu menentang orang congkak. Ya. Jadi betapa Herodes begitu sombong, angkuh. Sehingga dia berusaha dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan jabatannya. Ingin menghabiskan orang-orang pilihan, orang-orang yang melayani Tuhan. Terutama sasarannya adalah orang-orang percaya, terlebih lagi adalah para pemimpin umat pada waktu itu. Saudara,
Kita lihat yang ketiga. Jadi dari kisah ini kita akan lihat beberapa hal penting yang terjadi saat orang percaya berdoa. Tadi yang pertama, kekerasan dapat diredam. Ya, kekerasan Raja Herodes dan kru-krunya ya. Yang kedua, kesombongan dapat dipatahkan. Dan yang ketiga, sorga ikut campur tangan. Kita lihat Kisah 12 ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah, segera maka gugurlah rantai itu dari tangannya. Yang ketiga, sorga ikut campur tangan. Atau sorga turun tangan. Sehingga di dalam pembacaan 7 tadi, Tuhan mengutus seorang malaikatnya untuk membebaskan Petrus dengan cara yang ajaib, yang tidak mungkin kalau kita pikir dengan akal manusia yang terbatas ini. Tidak mungkin Petrus bisa bebas, Petrus bisa lepas, Petrus bisa keluar dari penjara. Dia dirantai, double rantai, ya. Lalu pengawalan ketat yang begitu, ya pasti angker-angker ya. Kalau dulu biasanya kalau di penjara militer, saya biasa lewat di kantor Pak Bakri, ada anggota-anggota yang agak nakal, mungkin mabuk ya, dan lain-lain melakukan pelanggaran, itu dimasukkan ke kandang ular. Ularnya besar ya, sebesar paha saya. Iya. Jadi itu kapok-kapok saudara, tapi ularnya tidak gigit. Tapi namanya ular, apalagi satu kandang. Ya. Atau biasanya para prajurit atau para anggota yang cukup angker-angker itu biasanya diberi tugas menjaga sel tahanan. Jadi baru lihat mukanya saja, ya apalagi bawa senjata. Pasti takut dan tidak ada yang ingin berusaha untuk bebas atau keluar dari sel itu. Nah, jemaat berdoa di rumah Maria untuk hambanya saudara Petrus, dan ini membuat Tuhan mengutus seorang malaikat untuk membebaskan Petrus. Jadi sorga ikut unjuk kekuatan menyelesaikan masalah yang dialami oleh Petrus dan orang-orang percaya yang terpanggil dan terbeban. Ya, karena Petrus masuk ke penjara bukan karena melakukan kesalahan, bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena Injil, karena mempertahankan kebenaran, karena memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan, dan menyampaikan bahwa Kristus adalah Tuhan. Dan barang siapa yang percaya kepadanya pasti tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Petrus tidak mundur. Jemaat tidak mundur. Walaupun mereka menghadapi tantangan demi tantangan yang mengerikan, menakutkan. Tapi mereka tetap fokus kepada Tuhan. Saya pikir untuk menjadi seorang rasul, seorang Petrus dalam pelayanan itu tidak mudah. Dia telah melewati berbagai tantangan. Bahkan untuk sampai menjadi seorang rasul itu juga tidak mudah. Saya teringat ketika saya ingin sekolah Alkitab. Saya lapor ke orang tua saya. Ma, Pa, Yeni kepingin sekolah Alkitab.
Apa jawab bapak saya? Mau jadi apa gitu ya. Apalagi 41 tahun yang lalu sekolah Alkitab tidak seperti sekarang. Terus kamu mau apa? Saya mau melayani. Kamu tahu teman-temanmu itu ingin jadi dokter, ingin jadi perawat, ingin jadi guru, ingin jadi polwan, ingin jadi ini, jadi itu. Kok kamu ambil keputusan ingin jadi hamba Tuhan? Panggilan tidak bisa digeser oleh apapun. Dikasih pilihan, mau ke sekolah kemana setelah tamat SMA. Saya mau sekolah Alkitab dulu, GPDI belum ada teologi ya. Jadi kami harus sekolah Alkitab dulu 2 tahun lagi. Saudara, lalu orang tua saya, mama saya bilang, oke, kalau itu keputusanmu, mama akan siap antar. Karena anak gadis ya, gadis mau pertama kali merantau itu diantar, saya diantar. Sampai di tempat. Saya bayangkan orang tua saya, ibu saya mengantar saya untuk pergi sekolah Alkitab. Itu meninggalkan dengan pasti dengan tidak itu 4 adik saya. Jadi tinggalkan di rumah padahal tanggung jawab ibu saya itu mengurus. Tapi untuk demi saya, cita-cita saya, keinginan saya, panggilan saya, mama saya rela. Tega meninggalkan adik-adik untuk mengantar saya. Pasti untuk mengantarkan tidak sehari, 2 hari, seminggu, lebih dari itu. Sampai semuanya beres. Dan itu tidak gratis, bayar. Bayangkan kami, adik-adik masih sekolah ya, masih sekolah. Saya pikir luar biasa. Itu bayar tidak gratis. Jadi itulah fase-fase perjuangan ya. Lalu setelah itu ketika saya ingin lagi dalam pelayanan ingin menambah ilmu. Bukan karena ingin punya titel, tidak. Tapi saya ingin menambah ilmu ya. Itu pun tidak gratis, itu bayar. Saya izin ke Pak Bakri, ya suami, dikasih kesempatan. Dan itu bayar, tidak murah. Mengambil sarjana teologi juga tidak gratis. Jadi waktu itu sekolah Alkitab saya berjanji, Mama, saya akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan melayani dalam bentuk apa saja. Jadi sampai hari ini di usia yang tidak mudah lagi 61 tahun ini saya benar-benar tidak pernah memberi kesempatan untuk saya nganggur. Siapapun yang membutuhkan pertolongan walaupun itu hanya konseling untuk 1 orang, saya bisa tinggalkan rumah untuk 12 jam melayani orang itu. Saudara, saya sudah berjanji bukan kepada orang tua saya. Semua yang saya jalani itu tidak gratis. Maka saya berjanji saya akan tetap melayani sampai akhir. Dan sebagai pelayan saya tidak mau menganggur apapun bentuk pelayanan. Siapapun yang membutuhkan pelayanan. Di masa tua kami siap untuk memberi diri, melakukan. Walaupun mungkin hanya untuk 1 orang. Saudara, 1 orang itu nilai jiwa. Ketika Tuhan Yesus membebaskan seorang pria Garasa. Itu nilai 1 jiwa pemuda Garasa 2.000 ekor babi. Betapa jiwa manusia itu berharga. Ya. Lanjut. Kita lihat yang berikut. Doa orang percaya itu sarana bagi keterlibatan secara aktif dari Tuhan. Yang keempat, Tuhan mempermalukan musuh
Kita lihat Kisah 12 ayat 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat sesuatu penglihatan. Pertama, ketika malaikat datang, Petrus belum sadar. Dia pikir mimpi atau penglihatan. Ternyata nyata. Malaikat datang menyentuh bahunya, maka ikatan atau rantai yang dipasang di tubuh Petrus double rantai itu terlepas. Nanti Bapak Ibu bisa baca masing-masing untuk selanjutnya biar lebih jelas lagi. Saya ambil poin-poin yang saya garis bawahi saja. Yang keempat, Tuhan mempermalukan musuh. Nah, Herodes malu, saudara. Herodes malu karena rencananya gagal. Ia marah, ia kecewa. Tindakannya lalu menyuruh para pengawal yang menjaga Petrus itu dibunuh semuanya. Jadi karena malunya, ya. Supaya karena orang-orang ini adalah orang-orang yang akan bersaksi bahwa iya, padahal sudah dirantai, padahal sudah dijaga ketat, tapi kok bisa ya? Ya, seperti kisahnya waktu Tuhan Yesus bangkit dari kubur, ya. Para tua-tua membayar untuk tutup mulut supaya peristiwa itu tidak menggemparkan. Oh iya, mayatnya diculik. Kita lihat, lanjut. Para pendoa. Ya. Jadi Herodes malu karena rencananya gagal, ya. Yang kelima, kemenangan menjadi bagian para pendoa. Kisah 12 ayat 11. Kisah 12 ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Petrus ini dibebaskan sehari sebelum ia akan dipermalukan di depan orang Yahudi. Saudara, Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Para pendoa pada waktu Petrus kembali ke rumah Maria, mereka sedang berkumpul berdoa dengan tekun, berdoa dan berdoa serta berdoa. Petrus mengetuk-ngetuk pintu. Mereka kaget. Dan ketika pintu dibuka, mereka tercengang-cengang melihat jawaban Tuhan atas doa-doa mereka. Saudara, pasti Bapak Ibu, saudara-saudaraku pernah ya tercengang. Melihat kebaikan Tuhan, melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ada saatnya kita menghadapi masalah. Ya. Lalu masalah itu kita diberikan kekuatan lalu kita menang. Tuhan memberi kita jawaban. Menjawab doa kita. Setelah itu ujian datang lagi. Kita lupa bahwa kita pernah ditolong oleh Tuhan. Tuhan yang sama, Tuhan yang pernah menolong kita. Ketika ujian itu datang, kita kecewa. Ya, padahal mungkin ujiannya tidak sebesar yang dihadapi pada saat kita mengalami ujian sebelumnya. Yang keenam, nanti bisa baca, saudara, Kisah 12 ayat 6 ya. Para pendoa tercengang melihat jawaban Tuhan atas doa mereka. Yang keenam, kebinasaan menjadi bagian musuh iman. Kisah Rasul 12 ayat 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Pembalasan bukan hak kita. Pembalasan haknya Tuhan. Kita lihat kisah ini luar biasa.
Herodes, orang yang berkuasa, orang yang memiliki jabatan tertinggi, bukan dibalas oleh para anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tapi kisah hidupnya berakhir dengan kematian dan dimakan oleh cacing-cacing. Ini mengerikan saudara. Ya. Sekali lagi 23, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Inilah kisah hidup Herodes. Saudaraku, Herodes merupakan tokoh penting yang menjadi target doa dari orang-orang percaya saat itu. Jadi Herodes ini adalah, tapi kan pasti orang-orang percaya pada waktu itu tidak berdoa begini, Tuhan buat Herodes sakit. Atau Tuhan buat Herodes mengalami kecelakaan. Pasti yang mereka doakan, Tuhan ubahkan hati Herodes. Lembutkan hati Herodes. Berkemurahan atas hidup Herodes. Sehingga dia tidak kejam, ia tidak jahat, ia tidak urakan atau jahat. Herodes merupakan tokoh penting yang menjadi target doa dari orang percaya. Pada saat itu ya, karena tindakannya yang keras untuk membinasakan orang percaya. Dan pembelaan Tuhan menjadi jawabannya. Puji nama Tuhan, doa merupakan bagian terpenting dari kehidupan orang percaya. Berapa kali saudara berdoa sehari? Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Doa untuk kita bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah kesadaran. Kalau wajib hukumnya, saya tidak ingin berdoa, hati saya tidak ingin berdoa, tapi karena wajib saya harus berdoa. Tapi doa bagi kita orang percaya adalah kesadaran. Kita lemah, kita tidak mampu mengandalkan kekuatan kita, apalagi saat-saat kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi problem, menghadapi pergumulan, apapun bentuk pergumulan itu. Yang namanya masalah pergumulan itu menyakitkan. Doa merupakan bagian penting dari kehidupan orang percaya. Karena apa? Ini menunjuk pada hubungan yang erat antara kita dengan Bapa di sorga. Pentingnya hal berdoa juga menyebabkan Paulus menegaskan pada orang-orang percaya untuk tetap berdoa dan mengucap syukur. Ayat terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 5 ayat 17. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, doa adalah sarana bagi Bapak Ibu, saudara-saudara untuk melihat kemenangan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini tayangan TV menampilkan begitu kejahatan merajalela hari-hari ini. Ini menjadi target doa kita. Pembunuhan, suami bunuh istri, istri bakar suami. Ada yang kecewa tidak puas bakar istri, bakar rumah. Pemerkosaan terjadi di mana-mana. Tadi sebelum kami berangkat ke sini, tayangan TV, salah satu tayangan TV, yaitu Ibu Tiri menganiaya anak tiri yang berusia 6 tahun dan kalau tidak salah 4 tahun. Saudara, beberapa hari lalu seorang ibu tega membunuh anak kandung yang baru dilahirkan 18 hari karena
tidak sesuai dengan keinginannya. Dia berkeinginan mendapatkan atau memperoleh anak perempuan, ternyata yang lahir laki-laki. Bayangkan saudara, hal-hal kecil, orang tersinggung bisa membunuh, orang ditagih utang bisa membunuh. Kalau dulu saya berutang, saya ditagih, saya malu. Kalau sekarang yang meminjami atau yang memitangi itu yang malu menagih. Jadi dunianya memang sudah berbeda. Nah ini target kita, belum lagi target-target kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, baik di tempat ini, di gereja pusat, di mana saja kita pergi. Mungkin kita berkumpul hanya bisa 1 minggu 2 kali. Tapi kita bisa berdoa. Bangun mesbah doa bersama keluarga. Anak, ibu, kalau yang masih punya pendamping hidup tentu bapak, ibu, anak, atau seisi rumah. Ya. Saya percaya apapun beban kita, hari-hari ini kita semua punya beban, punya pergumulan, punya masalah. Tapi ketika kita menghayati, merenungkan peristiwa besar yang dikerjakan Allah di dalam Kristus Yesus bagi Petrus dan umat-umat percaya, maka ini tidak akan membuat saudara dan saya menyerah apapun. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang adil, Tuhan pengasih dan penyayang. Tidak perlu takut. Yang membuat kita takut tidak memperoleh jawaban doa adalah diri kita sendiri. Diri kita inilah penghalang-penghalang untuk jawaban doa-doa yang akan Tuhan berikan sebagai kemenangan. Saudara, menaklukkan musuh itu gampang. Saya tanya Pak Bakri, dulu masa-masa masuk hutan ke timur-timur Papua, kira-kira lebih mudah mana menaklukkan musuh atau menaklukkan diri sendiri? Salah satu target doa kita adalah menaklukkan musuh terbesar, yaitu diri kita. Ya, keinginan kita, contoh, kita ini ibu-ibu punya keinginan banyak. Ya, sudah punya sepatu 5. Tapi pasti normal ya, kita masih punya keinginan. Ada yang sudah punya mobil 2 masih ingin beli mobil. Punya mobil 3 masih itu keinginan, itu manusiawi. Ya. Pakai HP, hari ini HP ini, hari besok muncul model lain, kita keinginan. Dan itu susah dikendalikan. Ya. Saudara, ada lagi hal-hal lain. Emosi kita, amarah kita, kebencian kita, dan lain-lain. Itu juga perlu ditaklukkan dan menjadi target doa. Saya percaya kalau ini terus kita bawa di kaki Tuhan dan kita merasa Tuhan, saya tidak mampu menaklukkan diri saya tidak mampu menaklukkan pikiran saya tidak mampu menaklukkan keluarga, anak, istri, suami. Kita kembali ingat ayat ini, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Rantai saja terlepas. Kalau cara Tuhan tidak perlu kita pikir, nanti kita stres ya. Karena Tuhan punya 1001 macam cara untuk memberi kemenangan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya mari kita semua punya target dalam pelayanan. Target dalam perencanaan. Target dalam cita-cita. Target dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apa saja. Mari kita bawa semuanya di dalam doa. Dan yang terpenting saya garis bawahi, di dalam persekutuan atau doa dibutuhkan kesehatian.
Tanpa kesehatian kita mau menangis, air mata darah pun tidak akan menemukan jawaban dari apa yang menjadi target kita. Mari kita sama-sama kita satukan hati. Target apa yang sementara menjadi doa kita? Terus harapan apa yang akan kita minta kepada Tuhan sebagai aksi kemenangan dari masalah dan pergumulan hidup kita? Saya percaya tua, muda, kalau saya dan Pak Bakri masih punya target. Dokter belum menyatakan bahwa Bakri Arifin sudah sembuh. Setiap kali kami kontrol ke dokter, kami punya iman. Tapi kalau dokter masih mengatakan, ya belum, masih dalam proses pemulihan dan kesembuhan. Apakah kami memerontak, marah? Saya pernah berpikir begini, Tuhan, hidup saya dari muda, dari umur 18 tahun saya sudah terjun sampai umur 61 tahun. Masa muda saya harusnya saya habiskan bergaul dengan teman-teman. Tapi di usia 18 saya ada di sekolah Alkitab. Secara daging saya dimatikan. Terus apakah dalam pelayanan tidak ada masalah tantangan terus datang bertubi-tubi. Tapi saya tidak menyerah. Jatuh, saya bangkit. Ditarik mundur keluar, saya maju. Hidup sudah kita persembahkan kepada Tuhan, apalagi kami yang full time. Saya percaya, apapun masalah yang kita hadapi, saudara tidak akan pernah mundur. Karena apa? Yesus tetap baik, Yesus tetap sama. Apapun masalah kita, Dia tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, tantangan akan tetap datang. Masalah akan terus menyapa kita. Tapi jangan mundur, jangan menyerah. Kita tetap bertahan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan target doa kita itulah yang akan memberi kemenangan demi kemenangan atas semuanya. Saya percaya belenggu apapun yang mengikat kita. Moto saya dan Pak Bakri yaitu pergi untuk melepaskan, membebaskan, ya Yesaya 60. Tuhan mengutus aku untuk melepaskan, membalut luka, dan itu benar-benar kami lakukan. Ada saatnya kami di kolong jembatan, ada saatnya kami di rumah gubuk melayani mereka yang terhina dan terlantar. Tapi saya yakin itu jiwa berharga. Apapun yang Tuhan percayakan, kami tetap mau taat dan setia. Sekalipun itu hanya pelayanan kecil, tapi kecil besarnya sebuah pelayanan di mata Tuhan itu sama. Kalau WL 50, penerima tamu 50, musik 50, pengkhotbah juga sama 50. Tidak ada yang lebih besar, yang besar majikan kita yaitu Yesus. Dia yang terbesar. Kita semua sama di hadapan Tuhan sebagai pelayan, kita adalah hamba. Hamba yang setia itu yang Tuhan inginkan. Puji nama Tuhan, saya akhiri firman Tuhan tiba sampai di sini. Saya kembalikan kepada Bapak Sesrini. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan menyanyikan mukjizat itu nyata.
Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Sungguh benar Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan. Doa itu Tuhan Yesus menghubungkan kami antara Tuhan Yesus Engkau dan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu mendengar setiap seruan doa kami. Di saat kami percaya Tuhan Yesus, mujizat itu nyata. Di saat kami berdoa Tuhan, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebagai anak-anak pilihan-Mu, kami boleh percaya Tuhan, hanya Engkau yang mengubah sikap hati kami. Firman-Mu yang dapat mengubah sikap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menegur kami saat malam hari ini. Biar di hari-hari kami boleh terus membangun mesbah doa kami. Biar kami lebih dekat kepadamu. Kami lebih mengerti akan kehendak rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan.
Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Pakai terus hamba-Mu lebih hari lebih heran dalam pelayanan yang Kau pakai terus Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa lagi dipulihkan, banyak jiwa-jiwa lagi disembuhkan, banyak jiwa-jiwa lagi mengenal akan Engkau. Engkau berkati keluarganya, kesehatannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan meresponi kebenaran firman-Mu, ajar kami memberi Tuhan, karena kami tahu Engkau sudah memberkati kami. Biar kami memberi dengan tulus ikhlas untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan, kita akan nyanyikan lagu Mari Berkumpul. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahannya. Biar terus boleh mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman seperti biasa, Zoom kami masih ada berjalan terus. Selasa dan Jumat, ibadah Rabu tidak ada. Minggu depan lagi ibadah Rabu, dan ibadah hari Minggu seperti biasa di tempat ini jam 5 sore. Kita terus sama-sama berdoa, rencana kita bulan depan akan mengunjungi Taman Pemulihan. Taman Pemulihan itu kita mengunjungi orang-orang yang ada sakit mentalnya, sakit jiwanya. Kita rindu bersama-sama ibadah di sana. Itu ada di Pondok Gede, dan di situ bertempat Mbak Jun yang ditaruh di sana. Jadi kita sama-sama rindu ke sana untuk kita beribadah bersama dengan mereka. Walaupun mereka responnya kurang, tapi biarlah dengan kedatangan kita mereka boleh mendapatkan sukacita yang besar daripada Tuhan. Itu saja. Sebelum kita menutup, saya berterima kasih buat Om Udi ya yang boleh datang beribadah, biar ada damai sejahtera, ikut ibadah di tempat ini. Kita juga, oh ya saya undang bangkit berdiri deh. Kita akan tutup ibadah kita. Kita juga akan berdoa buat yang berulang tahun hari Selasa kemarin. Cigolda ya, biar kita sama-sama berdoa buat Cigolda biar lebih hari, lebih Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, selalu diberikan kesehatan, umur panjang. Kita juga berdoa juga buat Pak Guru, tapi Pak Guru tidak ada hari ini, tapi biarlah kita sama-sama berdoa juga Pak Guru ulang tahun pada hari Rabu kalau nggak salah. Nanti kita akan tutup dalam doa, kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kami datang Tuhan Yesus saat sore hari ini datang kembali kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami tahu Tuhan, dengan diajarnya kami untuk berdoa Tuhan, kami terus Tuhan mau menundukkan hati kami dengan keluarga kami menyatukan hati kami dengan orang-orang terdekat kami satukan jiwa kami naikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Karena terus kami disadarkan kami gak bisa buat apa-apa Tuhan. Terlalu terbatas kami. Terlalu banyak hal-hal yang di luar kontrol kami Tuhan. Kami hanya bisa memohon campur tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami terus belajar Tuhan lewat kisah para rasul 12 ini Tuhan. Bahwa Engkau menginginkan kami lebih banyak berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Untuk terwujudnya kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ajari kami untuk lebih mementingkan Tuhan kepentingan-Mu daripada kepentingan kami dan keluarga. Ajari kami, ingatkan kami Tuhan. Kami sadar bahwa musuh terbesar kami adalah diri kami sendiri. Karena itu terus kami bergantung kepadamu untuk kami bisa menaklukkan diri kami sendiri. Saat Engkau ingin menyatakan kehendak-Mu, janji-Mu. Dan itu menuntut Tuhan kalahnya kepentingan kami. Kami mau belajar Tuhan, biar sungguh kehendak-Mu yang jadi. Kami disadarkan Tuhan, kami Tuhan, cenderung untuk hidup bagi diri sendiri. Kami bersyukur buat program kami Tuhan mengunjungi orang-orang dengan gangguan jiwa. Kami Tuhan Yesus datang memohon Tuhan supaya kami bisa belajar dan belajar mengalahkan kepentingan kami. Kami tidak hidup untuk diri sendiri. Kami hidup untuk orang-orang marginal, orang-orang kecil, orang-orang yang enggak dipandang, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Kami mau belajar Tuhan, kami tahu kami terus cenderung memikirkan diri sendiri. Kami mau belajar lewat program ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar. Kami percaya Tuhan dengan kekuatan hikmat kasih-Mu,
kami dimampukan untuk lebih lagi meninggalkan kecenderungan kami, dan kami lebih lagi rindu menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa buat Cigolda yang berulang tahun hari Selasa kemarin, limpahkan berkat-Mu, jasmani terlebih rohani Tuhan. Tolong dalam usahanya, tolong dalam Tuhan Yesus hidupnya, profesinya, sehari-hari Tuhan menjadi berkat Tuhan. Banyak orang diberkati lewat hidupnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat-berkat jasmani tersalur, terlebih berkat-berkat rohani lewat kehidupan Cigolda Tuhan. Syukur, segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, kami akan pulang, kami berpisah satu sama lain, tetapi ingatkan kami untuk terus saling mendoakan, karena kami sadar kami gak bisa hidup sendiri. Kami butuh orang-orang yang terus mengingat kami, mendoakan kami. Haleluya, menasehati kami, mengunjungi kami, memberi Tuhan salam, bahkan lewat WA sekalipun kami bisa saling mendoakan, saling membangun. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Ramah tamah sebentar dalam pimpinan-Mu, kami sama-sama bisa saling membangun, saling menguatkan. Makanan minuman yang akan kami terima bubuhi dengan kuasa firman-Mu. Kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, haleluya, haleluya. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat katakan amin. Sore Tuhan Yesus berkati kita semua.